tidak bisa dibunuhi. Demi rakyat, mahasiswa turun. Gelar Indonesia gelap. Apanya yang gelap, guys ya? Apanya gitu? Uang makan sama transportasi aman nih kayaknya. Yang tahu-tahu aja ya, anak-anak yang pernah kuliah pasti tahu lah ya gimana. Aduh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Ikan hiu melayang-layang. Alabi kamu saya. Mantap Bandung. Pakai baju kuning harus duduk. Indonesia gelap katanya. Kayaknya kok cerah-cerah aja ya. Nggak tahu gelapnya tuh di area mana gitu. Nggak ngerti sih. Bahwasannya Presiden Prabowo itu tidak menafsirkannya bahwa UKT itu akan naik. Tetapi orang menafsirkan bahwa Prabowo itu ingin UKT naik. Seharusnya Menteri Pendidikan ini dia membilang bahwa UKT itu naik berdasarkan nanti yang akan kita lakukan dari dua tuntutan ini ya. Itu ada cairkan tunjangan kinerja dosen untuk tenaga kependidikannya itu secara penuh. Kenapa sih kita bawa ini? Jadi nggak boleh ada nih namanya hambatan birokrasi. Yang dalam arti itu jadi merugikan dosen dan tenaga kependidikan itu di seluruh Indonesia. Ribuan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi Maraton Indonesia Gelap selama 3 hari teman-teman, dari 17 sampai 19 Februari. Lalu apa yang mereka bahas dan mereka suarakan? Informasi dulu, aksi ini digerakkan oleh BEM SI, BEM seluruh Indonesia dengan membawa beberapa tuntutan utama. Yang pertama itu mereka menolak Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dinilai merugikan rakyat katanya. Lalu mereka mendesak transparansi pembangunan termasuk program makan bergizi gratis LSMBG. Lalu mereka menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap menguntungkan segelintir pihak. Kemudian mereka juga menolak dui fungsi TNI yang dikhawatirkan mampu mengancam demokrasi. Selain itu BMSI juga menuntut nih agar Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo itu segera ditangkap dan diadili. Dan mereka juga mendesak pengesahan RUU perampasan aset yang selama ini macet di DPR. Bentar. Jadi ini merupakan gerakan dari khusus BEM ya, bukan semua mahasiswa ya, tapi hanya BEM perkumpulan BEM antar kampus yang bersatu untuk memberikan tuntutan kepada Pak Prabowo Subianto, kira-kira seperti itu guys ya. Yang jadi masalahnya ya, maksudnya Pak Prabowo tuh kerja baru 100 hari loh. Kenapa agak kita lebih baik mendukungnya dulu, biarkan mereka bekerja dengan baik. Baru 100 hari bikin rumah aja nggak cukup ya 100 hari. Ini baru 3 bulan ya sudah pada protes, sedangkan kita yang rakyat-rakyat di bawah nih kayaknya nggak ada ngerasa kesusahan gitu ya. Bahkan sepertinya di era Pak Prabowo ini banyak orang-orang koruptor-koruptor yang langsung ditangkap. Judi online pun banyak yang sudah ditangkap gitu ya dan ditutup. Ini masalahnya di mana sih? Nah, menurut kalian gimana guys? Apa memang benar-benar Indonesia ini sudah gelap? Kalian bisa nilai sendiri ya. Sekali lagi Pak Prabowo, rakyat Bapak itu ada 280 juta orang kurang lebih. Bukan hanya si Aguan. Dan di sini setahu saya juga manusia, bukan orang hutan. Ya. Kenapa Bapak biarkan penindasan dan begitu kasat mata di depan publik? Saya menuntut omongan Presiden Prabowo yang katakan akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak ini ada di sini, bukan hanya Aguan doang. Bahkan yang namanya Aguan itu rakyat biadab. Dia boleh membangun, tapi belilah dengan harga yang berlaku secara umum. Bisa pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo bayangkan, Aguan itu bisa menaik turunkan harga lahan seenak perutnya, seenak kepalanya saja.
Sekali lagi saya Bapak bisa, Presiden dan pemerintah bisa bayangkan, aguan itu bisa menaik turunkan harga lahan seenak jidatnya saja. Lingkungan tertentu dihargai dengan harga normal, kemudian yang lain tidak dibeli, ditekan, ditutup dengan tembok. Mau tidak mau, rakyat ini kan terkucilkan seperti dalam satu terowongan. Mudah-mudahan Pak Prabowo nggak budek dengar omongan rakyat. Loh, mudah-mudahan nggak ngatain budek? Cukup Ngatain banyak, buta deh. seribuan ada. Waduh. Perumahan Katanya mudah-mudahan Pak Prabowo nggak budek dan nggak buta guys ya. dan yang lain-lain. Udah mulai kayak Rocky Gerung nih. Sekali lagi Pak Prabowo sudah cukup banyak janji Bapak kepada rakyat. Sekarang kami minta implementasi atau pelaksanaannya. Kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Ya sudah kita tebak ya, pasti ada beliau nih, pasti dong. Tugas mahasiswa Bang Rocky Gerung ya. mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mereka yang mengerti sejarah. Hidup mereka yang mengerti sejarah. Semua, kalau semuanya masih punya akal sehat, masih punya kompas moral Tambah yang lagi nih. kita Ini semua sudah harus grupnya nih. masing-masing. Abraham Samad ya kan. Jadi kita hari ini memang Ya. barangkali sebuah awalan, makanya tadi Sudah dikasih paham, tugas guys, oleh ya. Mas Lukas, saya bahasnya ini, yang lain bahasnya yang lain. Bentar. Jadi sebenarnya sudah paham ya kita ya, orang-orang yang melawan, orang-orang yang menghina Pak Prabowo dan ingin melengsarkan Pak Prabowo ya itu aja ya nggak sih. Jadi memang ya gerakan-gerakan seperti ini tuh cuma orang-orang minoritas gitu yang nggak merasa puas atau merasa sakit hati. Jadi ya mereka bakal melakukan sesuatu perlawanan terus-menerus, dan ya karena sekarang sudah musimnya medsos ya kan, banyak orang yang termakan dengan isu dan omongan-omongan yang belum tentu jelas atau provokatif, kira-kira seperti itu guys ya. Kalian bisa nilai sendiri lah ya, apakah sekarang ini kita sudah nyaman atau memang benar-benar sekarang ini kita susah. Kalian bisa nilai sendiri. Mas Roy bahasnya detail soal Fufu Fafa, bukan berarti yang kecil-kecil menjadi nihil, tapi kita harus membaca keseluruhan apa yang terjadi pada hari ini dengan menganalisis semua elemen sosial, politik, dan ekonomi yang sekarang sedang terjadi. Bahwa judul ini tinggal judul, maksud saya kita di dalamnya banyak sekali ngomong yang lain. Pasti ini cuma pemicu. Prabowo. Pasti Bang Abraham Samad dan kawan-kawan menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk kita untuk membicarakan persoalan yang lebih besar, persoalan politik kita, bukan sekedar Fufu Fafanya sebagai individu, bukan sekedar Jokowinya sebagai individu. Kita lagi membicarakan ke depannya, kita bangun gerakan sosial ini, kita mau bawa kemana? Nggak terkunci hanya dengan prosedur impeachment atau pemakzulan, nggak terkunci hanya dengan prosedur di pengadilan, tapi yang terpenting adalah kita rawat kegelisahan ini dan kita gerakkan, kita ubah energi kemarahan ini dari sekedar ngobrol-ngobrol di sini menjadi suatu gerakan yang lebih. Jadi ya kita paham guys ya, siapa dalamnya tuh kita paham gitu. Bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan. Belum 100 hari bos. Belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang. Nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh. Tuh. Coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini ya ke depan itu maju mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari bisa nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas, kan gitu.
Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Nggak bisa begitu. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang. Baru yang kemudian program-program mercusuar. Seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi Bentar. Ya, memang secara logikanya, secara logisnya diomongin oleh Bu Irma ini ya ada benarnya guys ya, karena sesuatu ya yang dikerjakan dalam waktu singkat itu ya hasilnya nanti tidak baik. Jadi memang yang dikerjakan oleh Pak Prabowo itu baru 100 hari loh, dan program-programnya itu masih banyak. Gak mungkin semua program-programnya itu bisa terselesaikan dalam waktu singkat. Apalagi membangun sebuah negara, memperbaiki, memajukan, pasti butuh waktu, dan setahun pun mungkin gak cukup ya, apalagi 100 hari. Harusnya ini buat orang-orang yang waras saja ya paham lah ya, nggak mungkin 100 hari bisa menyelesaikan semua masalah, tuh nggak mungkin. Kita yang logika aja. Ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama, pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu, ya. Jangan kemudian dibilang mundur ke belakang, kayak lagu Syahrini aja, maju mundur, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu, kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi, nggak usah dimaki-maki, cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener, ya. Lu tak kemarin ngomong begini nih. Bang, kritik bukan berarti mencaci maki ya. Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Itu kata saya, Om.